Maruda Sitala Sari Baya Bani Gula Malomahinan Boto Jagia Bonani torto dodiko kita boto riak maita manotoda Sidarasari gambaran isi Holtene Raisi Dere Malonahinan Boto Jagia Undu Mama Tarsunggu tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Dr. Susanti Diwayani SPA. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Pematang Siantar, Bapak Timbul Marganda Lingga Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, Ibu Rinto Leoni Madulang SHMH.
Yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama Kota Pematang Siantar, yang kami hormati tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD Kota Pematang Siantar dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029 Senin 2 September 2024 dimulai. Hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama pembukaan rapat paripurna DPRD Kota Pematang Siantar oleh Ketua DPRD Kota Pematang Siantar yang terhormat Bapak Timbul Marganda Lingga Sarjana Hukum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Pematang Siantar, Saudari Dr. Susanti Dewayani SPA. Yang terhormat saudara-saudari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar, hadir di tengah-tengah kita Komandan Korem 022 Pantai Timur atau yang mewakili, Komandan Rindam 1 Bukit Barisan atau yang mewakili, Komandan Kodim 0207 Simalungun yang mewakili, Kapolres Kota Pematang Siantar, Saudara AKBP Yogen Hirus Baluno SH-S3, Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Saudara Juris Presiseri Sepuh SH-MH, yang kami hormati saudara pimpinan serta anggota dewan yang terhormat, hadir mantan pimpinan di tengah-tengah kita saat ini, sahabat saya Bapak Mangaras Sigalai, yang kami hormati, hadir juga di tengah-tengah kita yang ikut mengambil sumpah kita, Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, Saudari Rinto Leoni Manulang SHMH, yang kami hormati Komandan Denpom 11 Pematang Siantar atau yang mewakili, Komandan Yonif 122 Tombak Sakti atau yang mewakili, yang kami hormati dari Brimob Sudin 2B Saudara AKP Roni Sarko SHMH, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar Saudari Sri Hartati SHI MH, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD Kota Pematang Siantar yang akan diangkat sumpah masa periode 2024-2029, yang kami hormati Ketua PKK, Ketua Dharma Wanita Kota Pematang Siantar, yang kami hormati saudara-saudari ketua partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah sekota Pematang Siantar, pimpinan BUMN sekota Pematang Siantar, pimpinan perbankan sekota Pematang Siantar, dan tak lupa yang kami hormati hadir juga di tengah-tengah kita anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Tuani Lumban Tobing, yang kami hormati para wartawan media cetak maupun elektronik serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat berkumpul dan bertemu dalam rapat paripurna
Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029 dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti rapat paripurna DPRD, dan semoga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri dalam sidang paripurna DPRD. Maka dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna hari ini Senin tanggal 2 September 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini keanggotaan DPRD masa jabatan 2019-2024 segera akan mengakhiri masa jabatannya. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dengan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal politik ekonomi. Hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, adanya arus globalisasi dan demokratisasi, disadari atau tidak, akan memudahkan berbagai pengaruh budaya asing masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah yang harus kita antisipasi dengan memegang teguh nilai moral dan etika sebagai bangsa Indonesia, serta membentengi diri dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para hadirin undangan tamu yang kami hormati, sejak awal masa jabatan DPRD dari tahun 2019 sampai 2024, kami telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan legislatif, yaitu rapat-rapat internal dengan Dewan maupun dengan OPD, dialog interaktif dengan eksekutif, dialog komunikatif dengan kelompok masyarakat atau unsur masyarakat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dari hasil kegiatan DPRD masa jabatan 2019-2024 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah menghasilkan antara lain produk hukum daerah dengan rincian sebagai berikut. 1. Peraturan daerah inisiatif DPRD sebanyak 2 buah, yaitu Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar nomor 1 tahun 2021 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. 2. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar nomor 1 tahun 2022 tentang pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan. Adapun keputusan DPRD sebanyak 88 keputusan. Adapun kegiatan DPRD yang berupa rapat-rapat berbagai, di antaranya 1. Rapat badan musyawarah DPRD sebanyak 52 kali. 2. Rapat badan anggaran DPRD sebanyak 30 kali. Rapat panitia khusus DPRD sebanyak 10 kali. Rapat-rapat komisi. Rapat komisi 1 sebanyak 213 kali. Rapat komisi 2 sebanyak 123 kali. Rapat komisi 3 sebanyak 115 kali. Demikian pula telah melakukan fungsinya sebagai penampung aspirasi dan menerima kunjungan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat. Anggota Dewan dan hadirin yang terhormat, untuk menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188/44/516/KPTS/2024
2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. Maka agenda rapat paripurna hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara. 3. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. 4. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji. 5. Pengumuman pimpinan DPRD sementara. 6. Penyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara. 8. Sambutan 7. Sambutan pimpinan DPRD sementara. 8. Sambutan Menteri Dalam Negeri dibacakan oleh Wali Kota Pematang Siantar. 9. Pembacaan doa. 10. Penutupan. Untuk itu marilah kita masuki inti acara rapat paripurna ini, yaitu mengucapkan sumpah janji anggota DPRD Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. Untuk tertib dan lancarnya acara, waktu sebelumnya kami serahkan kepada saudara pembawa acara untuk memandu acara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan keputusan Gubernur Sumatera Utara oleh Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar, Bapak Ika Hendra Esos, dengan hormat kami persilakan. Gubernur Sumatera Utara. Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188-516-KPTS-2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. Gubernur Sumatera Utara menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan menetapkan ke-1 meresmikan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024 terhitung sejak berakhirnya masa jabatannya, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa jasanya selama mengabdi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar. Kedua, nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Ketiga, meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar. Keempat, nama-nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, pada saat keputusan gubernur ini mulai berlaku, maka a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/505 KPTS
2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar tahun jabatan 2019 sampai dengan 2024. 188.4/516 KPDS dari 2024 tanggal 27 Agustus 2024. Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024. Nomor nama partai politik daerah pemilihan 1. Irwan Partai Gerakan Indonesia Raya Pematang Siantar 1. 2. Bintang Saragi Partai Gerakan Indonesia Raya Pematang Siantar 2. 3. Neti Sianuri SM Partai Gerakan Indonesia Raya Pematang Siantar 3. 4. Immanuel Lingga Esa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 1. 5. Arif Dermawan Huta Barat SPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 1. 6. Wandi Arpuan S Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 2. 7. Peri SP Sinang Esa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 2. 8. Timbul Marganda Lingga SA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 3. 9. Astronot Nainggolan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 3. 10. Eni Torang Aulian Siang Esa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 3. 11. Baren Adijoyo PSH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pematang Siantar 3. 12. Hajar Dini Silalahi SSI Partai Golongan Karya Pematang Siantar 1. 13. Mahamatas Mahalitua Silalahi ST Partai Golongan Karya Pematang Siantar 2. 14. Insinyur Galuh Simanjuntak MM Partai Golongan Karya Pematang Siantar 2. 15. Hendra Perlindungan Pardede Partai Golongan Karya Pematang Siantar 3. 16. Lulu Keri Yoga Stuba Partai Golongan Karya Pematang Siantar 3. 17. Joni Alpohan Saragi SH Partai Nasional Demokrat Pematang Siantar 1. 18. Tomang Pangalikuan SI SI Partai Nasional Demokrat Pematang Siantar 1. 19. Reki Boy Saragi ST Partai Nasional Demokrat Pematang Siantar 2. 20. Peran Elvencia Partai Nasional Demokrat Pematang Siantar 3. 20. Nulela Situbang SH Partai Amanat Nasional Pematang Siantar 1. 22. Boy Iskandar Warman Esos MSP Partai Amanat Nasional Pematang Siantar 2. 23. Andika Prayudi Sinaga Partai Hati Nurani Rakyat Pematang Siantar 1. 24. Swanto Pak Pahan Partai Hati Nurani Rakyat Pematang Siantar 1. 25. Dedi Putra Maninguru Partai Hati Nurani Rakyat Pematang Siantar 2. 26. Ronald Darwin Tangkepulun SH Partai Hati Nurani Rakyat Pematang Siantar 3. 27. Ilham Sinaga Partai Demokrat Pematang Siantar 1. 28. Metro Kuliah Tutalgau SH Partai Demokrat Pematang Siantar 2. 29. Rizky Ananda Sitorus Partai Demokrat
Pematang Siantar 3. 30 John Kennedy Purba, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Pematang Siantar 3. PJ Gubernur Sumatera Utara, ditandatangani A. Pakuni. Baik, selanjutnya akan saya bacakan lantunan 2. Bapak anggota Dewan Kota Pematang Siantar pemilu 2024-2029 dan saya bacakan untuk mengambil tempat ke depan. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44 garing KPTS garing 2024 tanggal 27 Agustus 2024. Resmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. Nomor nama partai politik daerah pilihan. 1. Muhammad Fahmi Siregar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Pematang Siantar 1. 2. Khairuddin Lubis, Partai Gerakan Indonesia Raya, Pematang Siantar 2. 3. Pak Luhut Panjaitan SKM MPH, Partai Gerakan Indonesia Raya, Pematang Siantar 3. 4. Anto Leo Saradi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pematang Siantar 1. 5. Immanuel Lingga Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pematang Siantar 1. 6. Sindira, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pematang Siantar 2. 7. Erwin Ferdizianan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pematang Siantar 2. 8. Alfonso Sinaga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pematang Siantar 3. 9. Timbul Marganda Lingga Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pematang Siantar 3. 10. Abraham H. Lumbat Toming Esa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pematang Siantar 3. 11. Sri Rahmawati, Partai Golongan Karya, Pematang Siantar 1. 12. Haja Rini Anissa Silalai SSI, Partai Golongan Karya, Pematang Siantar 1. 13. Joshua Ferrani Silalai, Partai Golongan Karya, Pematang Siantar 2. 14. Insinyur Daud Simanjuntak MM, Partai Golongan Karya, Pematang Siantar 2. 13. Hendra Perlindungan Asroman Pardede, Partai Golongan Karya, Pematang Siantar 3. Tongan 16. Tongan Pangaribuan SI SDMSI, Partai Nasional Demokrat, Pematang Siantar 1. 17. Franky Boy Sarani ST, Partai Nasional Demokrat, Pematang Siantar 2. 18. Robin Janwarko Manung Esa, Partai Nasional Demokrat, Pematang Siantar 3. 19. Darson Andiat Raja Guru SPD, Partai Nasional Demokrat, Pematang Siantar 3. 20. M. Tigor Araham MG, Partai Keadilan Sejahtera, Pematang Siantar 1. 21. Sabaria Araham SPD, Partai Keadilan Sejahtera, Pematang Siantar 2. 22. Andika Prayogi Sinaga, Partai Hati Nurani Rakyat, Pematang Siantar
Frans Theodor Sihalo AMD, Partai Hati Nurani Rakyat, Pematang Siantar 3. 24. Nurlela Sikumba, Partai Amanat Nasional, Pematang Siantar 1. 25. Aprial Muhammad Rizaldi Ginting, Partai Amanat Nasional, Pematang Siantar 2. 26. Ramses Walmarto Manulu, Partai Amanat Nasional, Pematang Siantar 3. 27. Ilham Shah Silaga, Partai Demokrat, Pematang Siantar 1. 28. Petro Bodigal Tutagal SH, Partai Demokrat, Pematang Siantar 3. 29. Korma Oliver Asrujungan Sihombing, Partai Demokrat, Pematang Siantar 3. Alex Hendrik Damani, Partai Persatuan Indonesia, Pematang Siantar 3. PJ Gubernur Sumatera Utara ditandatangani A. Patoni. Demikianlah penyampaian keputusan Gubernur dan selanjutnya kami silakan kepada Persiapan pengucapan sumpah janji jabatan. Pejabat rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Tanggal 27 Agustus 2024 tentang peresmian pembentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. Sebelum mengambil jabatannya hari ini, saya Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia mengambil sumpah atau janji? Ya. Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Buddha, ikuti kata-kata saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Untuk seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja
bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang semoga Tuhan menolong saya. Persiapan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan. Yang pertama, oleh anggota DPRD Kota Pematang Siantar yang baru mengucap sumpah janji. Perwakilan agama Islam, Bapak Muhammad Fahmi Siregar. Perwakilan agama Kristen, Bapak Alex Hendrik Damani. Perwakilan agama Katolik, Bapak Insinyur Daud Simanjuntak MM. Perwakilan agama Buddha, Ibu Cindira. Rohaniwan dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Yang pertama, oleh anggota DPRD yang baru mengucap sumpah janji, perwakilan agama Islam. Perwakilan agama Kristen, perwakilan agama Katolik, perwakilan agama Buddha, rohaniwan Islam, rohaniwan Kristen, rohaniwan Katolik, rohaniwan Buddha, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan penyematan PIN dan penyerahan keputusan Gubernur Sumatera Utara oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, diwakili oleh 4 orang anggota DPRD yang baru diambil sumpah janji jabatan.
Kau udah mau di Balikpapan, belum di Kalimantan. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar dipersilakan kembali ke tempat semula. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, masa jabatan 2019-2024, kami silakan mengambil tempat yang telah disiapkan. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar yang baru diambil sumpah janji, dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar, Bapak Eka Hendra Esos, dengan hormat kami persilakan. Pengumuman pimpinan sementara DPRD Kota Pematang Siantar nomor 0,003/400.1.4.3/2642 Sekretariat DPRD dari 9 Romawi 2024. Berdasarkan ketentuan 1 Pasal 195 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal pimpinan daerah, pimpinan DPRD Kabupaten Kota belum terbentuk, DPRD Kabupaten Kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota, dan pada ayat 2 menyebutkan bahwa pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD
kabupaten kota. 2. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah, dan pada ayat 3 menyebutkan bahwa pimpinan sementara DPRD bertugas A. Memimpin rapat DPRD, B. Memfasilitasi pembentukan fraksi, C. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dan D. Memproses penetapan pimpinan DPRD. 3. Lampiran kedua keputusan Komisi Pemilihan Kota Kepulauan Siantar nomor 251 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik serta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kepulauan Siantar dalam pemilihan umum tahun 2024. Memperhatikan 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 108/EKS/DPC 29.23/8 Bumali/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal pimpinan sementara Ketua DPRD Kota Pematang Siantar. 2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Pematang Siantar nomor 171/GK-PS/8 Mei/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal pengusulan pimpinan sementara. Maka dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPRD Kota Pematang Siantar sebagai berikut. 1. Ketua sementara DPRD Kota Pematang Siantar adalah Timbul Margarda Lingga SH. 2. Wakil Ketua sementara DPRD Kota Pematang Siantar adalah Insinyur Daud Simanjuntak MM. Demikian untuk menjadi makmum Pematang Siantar 2 September 2024, Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar Eka Hendra S. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan buku memori. Persiapan serah terima pimpinan sidang. Pimpinan DPRD Kota Pematang Siantar masa jabatan 2019-2024 dan pimpinan sementara DPRD menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan palu pimpinan dilanjutkan penyerahan buku memori jabatan dari pimpinan masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara yang dalam hal ini diserahkan oleh Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar. Pimpinan sementara DPRD Kota Pematang Siantar disilakan menuju meja pimpinan sidang.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pimpinan sementara DPRD Kota Pematang Siantar, Bapak Timbul Marganda Liga Sarjana Hukum. Dengan hormat kami persilakan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, baru saja telah kita kutip ucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, penyerahan malu pimpinan dan buku memori DPRD dari pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 yang diwakili oleh Sekretaris Dewan. Berhubung karena dua pimpinan lainnya mengundurkan diri mengikuti pilkada. Kepada pimpinan sementara DPRD serta penyematan PIN DPRD oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Maka kami untuk sementara diberikan mandat untuk memimpin DPRD. Maka perkenankan kami pada kesempatan ini pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Pematang Siantar yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita semua. Dua, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara-saudari anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang tentunya tidaklah ringan. Tiga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran penyelenggara pemilu sampai KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik, walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan. Empat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu baik di tingkat kecamatan maupun kota yang telah mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lima, kami mengucapkan terima kasih kepada saudari Wali Kota Pematang Siantar, jajaran eksekutif dan aparat keamanan dan seluruh stakeholder yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, dan adil. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia. Dalam rangka peresmian pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pematang Siantar ini, kami dari pimpinan sementara DPRD Kota Pematang Siantar mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pematang Siantar yang terhormat Ibu Dr. Susanti Dewayani SPA. Kami persilakan. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 Jakarta Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD sementara Kota Kecamatan Siantar, Bapak Timbul Margandari KPH beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Danrem diwakili Bapak Letkol CPR Bomen Situmorang, Bapak Kapolres Kota Kecamatan Siantar, Bapak AKBP Yogennya Jubarul SHSIK, Kajari Bapak Juris Citepu SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Ibu Rinto Leoni Manulang SHMH, dan ini 0207 Semangun diwakili Bapak Kapten Infanteri Teguh Sugiono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Mugorodin, dan Denpom 1 diwakili Bapak Kapten Hendrik, Bapak Danki Brimob, Bapak AKP Roni Sambo SHMH, Ketua Dekran Asda Bapak Haji Kusmail Ginting, dan Yonif 122 atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Kecamatan Siantar, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Kecamatan Siantar, para instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD Kota Kecamatan Siantar, para rektor perguruan tinggi, para anggota KPUD, Bawaslu di Kota Kecamatan Siantar, para ketua partai politik, para anggota DPRD yang terhormat, para anggota DPRD terpilih tahun 2024-2029, para keluarga, suami istri pendamping anggota DPRD terpilih, para rohaniawan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan insan pers, serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Dan melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota yang dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa
Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentunya menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasannya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda, 2, fungsi penyusunan anggaran, dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum.
pengawasan anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian dari hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni a. Hak interpelasi, yaitu hak meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. C. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan, masa persiapan tahapan, hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dan hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD kabupaten kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan atau skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta
dibarengi dengan sikap perilaku atau attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi terciptanya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai sempurna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan Menteri Dalam Negeri yang telah disampaikan oleh Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Dr. Susanti Dewayani SPA. Kami ucapkan terima kasih. Sebagai ungkapan rasa syukur kita dengan terlaksananya acara ini dengan baik, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Ghaffar Nasution dari Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar. Memberkahi acara kita di setiap hari yang berbahagia ini, mari kita berdoa agar Allah Tuhan yang Maha Kuasa dari zonasi tidak sih mau dijelaskan di sini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kehadiran-Mu kami lagi dengan syukur, doa, dan harapan. Siang hari ini kami mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Pematang Siantar dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Pematang Siantar masa jabatan 2024-2029. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan rakyat dan pemimpin dalam persatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, ya Malikul Mulk, pemilik segala kekuasaan, ini sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan dikembalikan. Oleh karenanya ya Allah, bimbing dan tunjukkan kami dalam setiap langkah, luruskan kami tatkala berpihak dan hanya kepada-Mu kami berserah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan,
berpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, ya Hadi, Engkau lah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan beri kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, penutupan rapat paripurna DPRD Kota Pematang Siantar oleh pimpinan sementara DPRD yang kami hormati Bapak Timbul Marganda Lingga Sarjana Hukum, dipersilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Memasuki acara terakhir adalah penutup. Namun sebelum acara ditutup, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudari Wali Kota dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD masa jabatan 2019-2024, serta hadirin dan tamu undangan yang selalu mengikuti rangkaian rapat paripurna dari awal hingga akhir. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna DPRD dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 hari Senin tanggal 2 September 2024 dinyatakan ditutup. Terima kasih. Horas, horas, horas. Terima kasih kami ucapkan, dan selanjutnya sebelum kita meninggalkan tempat yang berbahagia ini, kita masuki sesi foto bersama khusus anggota DPRD Kota Pematang Siantar terbaru. Kami persilakan untuk mengambil tempat ke depan.